Bulan Juni kita kenal dengan bulan Pancasila. Tentu ini sebuah bulan yang memang lahirnya Pancasila dan bagaimana sebetulnya Pancasila ini bisa hadir di tengah-tengah kita, terus kemudian masih relevankah dengan kehidupan saat ini, terutama dengan Gen Alpha, Gen Z gitu ya, tentang Pancasila ini. Bersama dengan Bang Rafael Situmorang yang tentu sudah banyak, belajar tentang itu begitulah. Kita sharing, Pak Rafael, bicara Siap. tentang Pancasila hari ini, saya langsung to the point, relevankah masih diterapkan terutama untuk Gen Alpha, Gen Z hari ini yang memang sudah, percepatan teknologinya berbeda begitu ya, masih relevan kan? Ya, sangat relevan. Jadi bangsa ini berdiri juga karena masih ada Pancasila, gitu. Negara ini masih ada ya karena ada Pancasila. Kalau nggak ada Pancasila, saya pikir sudah bubar, gitu. Entah jadi apa gitu ya? Iya, karena Pancasila menjadi pemersatu dari apa ya, dari perbedaan suku, agama, ras, golongan gitu. Itu disatukan oleh Pancasila. Baik, Gitu. Apalagi sekarang generasi apa Z ya, generasi Z, generasi ya, Alpha, saya pikir kalau dengan apa dengan Pancasila, saya pikir generasi yang tadi itu bisa lebih punya ruang gitu ya, mhm mhm, karena di Pancasila ini kan aktualisasinya sebenarnya cukup luas. Contoh soal kemanusiaan, adil dan beradab ya, keadilan sosial kan itu. Itu kan sebenarnya, sila-sila yang hidup gitu loh, yang memang harus harus apa, harus harus dibumikan terutama bagi generasi alfa yang memang mungkin 20 tahun lagi sudah menjadi generasi yang, matang gitu, betul, meneruskan tongkat kepemimpinan, meneruskan kehidupan negara ini gitu. mhm mhm. Mereka harus memperjuangkan ini supaya mereka nanti kalau mewarisi apa, eee, negara ini, negara sudah relatif menjadi ruang yang lebih baik lah, Baik. gitu. Tapi kan hari ini dengan era digital, dengan era semua disrupsi, media, teknologi, informasi, disrupsi Iya, informasi, artinya kan banyak semua ideologi-ideologi yang masuk dari luar, Bang. mhm, Apakah memang ini menjadi benteng utama untuk menutupi diri dari luar atau memang, cocoknya memang hanya Pancasila, dari luar iya. tidak begitu cocok? Saya melihat Pancasila ini, apa ya, mengambil intisari dari ideologi-ideologi yang ada, Oke. gitu loh. Soal contoh sosialisme kan ya, sosialisme kan yang bisa diambil adalah solidaritas, perhatian terhadap orang kecil kan gitu ya. Kemudian ideologi eee, kapitalisme, kemudian liberalisme, kan ada hak asasi manusia di situ dan di Mhm. Pancasila punya ruang soal bagaimana men apa, eee, bagaimana mendapatkan, usaha supaya peradaban ini menjadi lebih maju itu kan sebenarnya yang bisa diambil dari ideologi yang ada dan ada intisarinya di Pancasila, gitu. Mhm. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu kan sosialisme, Mmm, mhm. gitu loh. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu demokrasi. Persatuan Mmm. Indonesia itu nasionalisme, gitu loh. Kemanusiaan itu ya di situ nilai-nilai humanisme, nilai-nilai liberalisme ada di situ, gitu. Persatuan Mmm. Indonesia ya kita sebagai bangsa yang berketuhanan, beragama, gitu. Artinya, ketika memang ada dogma agama yang begitu kuat, ternyata juga diakomodir di Pancasila ini Iya, dengan ketuhanan Yang Maha Esa dan itu iya, iya. di apa ya, dicantumkan di pasal pertama lagi ya, Ketuhanan Yang Maha Esa. ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya memang ini mengakomodir, Iya, iya, betul iya. juga kata Pak Rafael tadi bahwa memang ini mengakomodir semua dari ideologi-ideologi yang kemudian menjadi Pancasila Iya, begitu ya. heeh, heeh. Nah, kalau memang
kontekskan pada semua peradaban-peradaban yang peradaban-peradaban yang ada di dunia begitu ya. Apakah ini juga masih kuat untuk kita pegang sampai ke depan dengan berbagai tantangan dan zaman yang berbeda ke depan menurut para. Iya, masih kuat dan masih relevan saya pikir karena apalagi dengan kondisi apa, kondisi, geopolitik, geostrategis ya, dia apa, ada pertarungan, pertarungan, kepentingan, pertarungan juga ya tadi apa, kekuasaan ekonomi gitu loh. Pancasila saya pikir bisa menjadi benteng gitu supaya bangsa kita tetap di antara pertarungan ini kita bisa berdiri kokoh dan bisa mempengaruhi geopolitik yang ada gitu. Dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kan sekat-sekat bangsa sebenarnya diterobos gitu. Jadi jangan Hmm, sampai kemudian gara-gara nasionalisme kita kemudian kita mengeksploitasi, bangsa lain. hmm. Kan gitu. Malah spirit Pancasila seperti kita ketahui, pada saat, Konferensi Asia Afrika ada namanya Dasar Bandung. Nah itu Itu dia. salah satunya adalah membebaskan bangsa-bangsa yang terjajah di Asia dan Afrika. Jadi semangatnya itu membebaskan penjajahan. Dan Oke, dalam konteks hari ini ya penjajahan itu tidak hanya penjajahan teritorial, tapi penjajahan ekonomi, gitu. oke. Artinya memang ini di diejawantahkan juga dalam Dasar Bandung. Tadi saya Ya, memang mau masuk ke arah sana. Tapi ketika memang ini muncul Bang, di lapangan hari ini gitu ya, ya, menerapkannya, banyak juga yang, menyangsikan begitu ya, "Ah ya, ternyata nggak adil lah pemerintahnya," ya, atau ya, 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 kemudian, eee, masih ada juga pertentangan bahkan bentrok antar ras dan lain sebagainya. Ternyata di lapangan ada saja Bang, dan iya susah memang pasti. diterapkan. Iya, jadi Pancasila ini kan apa ya, proyeksi ideal lah ya, proyeksi Betul, ideal, proyeksi yang menjadi tujuan kita. Nah, kalaupun, hari ini ya kita ikhtiar supaya proyeksi itu terjadi iya, gitu. Dan bagaimana caranya supaya tentunya, keadilan sosial itu bisa kita rempuh. Nah, untuk menempuh itu kan kita butuh butuh apa, butuh jalan gitu loh, mhm, butuh perjuangan. Nah, jalan dan perjuangan ini yang memang menurut saya apa ya, yang beratnya gitu, apalagi dalam konteks sekarang ya hari ini, saya pikir, untuk mendapatkan keadilan sosial sesuatu yang memang, tidak mudah gitu. Ada saja ada saja, hambatan-hambatannya gitu. mhm, Contohnya ya itu tadi, di tengah ikhtiar kita kan ada saja contohnya, eee, menurut saya ya, peraturan perundang-undangan yang masih menunda perjuangan itu terus dilaksanakan. mhm, Ada Undang-Undang Cipta Kerja, contohnya bagi saya kan Undang-Undang Cipta Kerja ini, satu sisi, beberapa hal menurut saya harus kita kritisi ya, bagaimana, eee, apa, eee, di sektor tenaga kerja contohnya ya, yaitu kan, posisi tawar, buruh memang sekarang agak lemah setelah Undang-Undang Cipta Kerja. iya betul betul, Ya, jadi buruh itu ya nggak bisa apa-apa, jadi hitung-hitungannya hitung-hitungan ekonomi saja gitu. Kalau dulu kan nggak relatif lebih bagus lah Undang-Undang 13 tahun 2003 dibanding betul Undang betul, Klaster Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja gitu. mhm, Kemudian juga dari sisi, perizinan kalau dulu, apalagi menyangkut sumber daya alam, perizinan AMDAL itu menjadi sangat penting. betul betul itu Sekarang juga, relatif lebih mudah gitu loh, mudah dan kadang-kadang hanya pelengkap saja, bukan sesuatu yang menentukan. Jadi ya dari sisi peraturan perundang-undangan memang sampai hari ini menurut saya masih ada hambatan supaya keadilan sosial itu bisa kita kita raih gitu. baik. Artinya memang ini juga menjadi kendala tersendiri pada saat implementasi. Jadi bicara Ya, ideal, tapi kemudian pada implementasinya tantangannya cukup luar iya, biasa banyak, jalan terjal. Lalu apa sebetulnya yang harus dilakukan, oleh siapa dilakukan? Ini penting supaya memang kita ke depan masih memegang teguh, ideal dari Pancasila ini. Karena secara utuh, secara ideal Pancasila ini baik, tapi kemudian secara implementasi memang
tidak mudah. Kita akan kembali setelah jeda ini.